Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nun wal qalam wa ma yasturun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya wal mursalin Muhammad Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Ahad pagi, kajian Ahad pagi Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah Jakarta, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diperkenankan, dimudahkan, dilancarkan niat kita, perjalanan kita untuk sampai di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap pengorbanan kita, niat kita untuk hadir, untuk menambah ilmu, menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan limpahan karunia, dengan ampunan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan apa? Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah, bulan berikutnya adalah Zulhijjah, setelah itu Muharram, adalah rangkaian 3 bulan yang termasuk 4 bulan yang haram. Satu lagi bulan Rajab. Apa itu bulan haram? Bulan haram ini adalah bulan yang diistimewakan, diagungkan dan dimuliakan Allah. Kenapa demikian? Karena kita dilarang untuk bermaksiat. Loh, apa bulan lain gak boleh bermaksiat? Ya gak boleh tetap. Apa dibolehkan? Ya tidak boleh. Kenapa 4 bulan yang haram ini kok kita tidak boleh bermaksiat? Bukan berarti di bulan lain boleh. Lalu apa fungsi larangan? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Karena maksiat, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah, syariat Allah di bulan-bulan ini itu dosanya dilipat gandakan sama Allah. Ya, biasanya yang dilipat gandakan itu adalah amal soleh, pahalanya. Gak pernah Allah melipat gandakan dosa, itu gak ada. Ya, kalau dosanya cuma 1 sekali ya diculis sekali 1. Walaupun dia dosa besar, walaupun dia dosa menengah, walaupun dia dosa kecil, tetap 1 ditulis. Kalau amal soleh kebalikannya, 1 amal soleh bahkan baru cuma niat tapi nggak kesampaian, udah ditulis 1 amal solehnya, pahalanya 1, dan kalau dilaksanakan itu pahalanya jadi 10 kali lipat. Kecuali di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, larangan itu ya, maksiat itu kalau kita lakukan itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus berhati-hati. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua tema yang saya bawakan pada kajian ilmiah pada pagi hari ini adalah Muhammadiyah dan peran sejarahnya dalam perjuangan bela Palestina. Sebagaimana kita ketahui kemarin pada tanggal berapa? 7 Mei ya, hari Selasa kemarin, serentak 172 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu menyelenggarakan aksi protes, aksi bela Palestina di 172 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Juga didukung oleh
lembaga-lembaga, sekolah-sekolah mulai dari SD, MI, MTS, SMP dan Madrasah Aliyah, SMA, SMK, ya, Muhammadiyah se-Indonesia juga itu ikut mendukung aksi bela Palestina di lembaga institusi sekolah masing-masing. Nah, ini pertama kali dalam sejarah modern ya di Muhammadiyah diadakan event yang luar biasa seperti ini. Terus apakah peran Muhammadiyah itu baru sekarang? Ada enggak latar belakangnya? Ada enggak sanadnya? Kalau kita bicara ilmu biasanya ada istilah sanad. Riwayat hadis ada sanadnya, mata rantai perawinya. Kalau riwayat Al-Quran, kita baca Quran, qiraat sab'ah, semua harus ada sanadnya. Nah, perjuangan peran Muhammadiyah untuk membela Baitul Maqdis, membela Palestina Al-Aqsa ini, itu ternyata kalau ditelusuri memiliki akar sejarah yang panjang. Bahkan sudah sejak awal isu Palestina ini muncul ke permukaan, sebelum ada perang Arab Israel tahun 1948 yang disebut dengan Nakbah. Nakbah itu tragedi, derita rakyat Palestina mengungsi, terusir dari negerinya karena diusir oleh gerombolan Zionis Yahudi ya, yang mendirikan negara Israel secara ilegal tahun 48 ya. Jauh sebelum perang Arab Israel itu tahun 48 ya, tokoh-tokoh Muhammadiyah, wakil-wakil resmi PP Muhammadiyah itu sudah bersuara dan memiliki peran secara internasional. Jadi kalau bicara tentang internasionalisasi Muhammadiyah, ini bukan barang baru. Ya. Nama harum Muhammadiyah itu di dunia internasional, keterlibatan Muhammadiyah dalam isu-isu pembelaan umat Islam di dunia internasional itu bukan baru sekarang. Ya, bukan baru dirumuskan pada muktamar apa itu? Muktamar Solo apa sebelumnya itu? Ya, Makassar, enggak. Jadi internasionalisasi Muhammadiyah itu walaupun diresmikannya di Muktamar Solo kemarin, itu akarnya, sejarahnya itu sudah ada jauh sebelum, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya, jauh sebelum ada perang Arab Israel di Timur Tengah tahun 48. Ya. Nah, saya ingin kita merefleksikan sejarah ini supaya warga Perserikatan Muhammadiyah ini ya, melek sejarah, kemudian memiliki semangat pembelaan terhadap Masjidil Aqsa, terhadap negeri Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi peran dan kontribusi Muhammadiyah di Indonesia ini yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, ini sudah dikenal luas di kalangan para pemimpin Palestina sekarang ini. Terakhir saya kemarin tanggal berapa? 15 Oktober sampai 20 Oktober ya. Saya berada di Qatar tahun 2023. Jadi seminggu setelah pecah ya serangan Badai Al-Aqsa tanggal 7 Oktober 2023 itu saya ada menghadiri konferensi internasional di Qatar. Ya. Kemudian qadarullah dipertemukan dengan pemimpin tertinggi rakyat Palestina sekarang yang melakukan perlawanan terhadap Zionis. Beliau sekarang berdomisili di Qatar, di Doha. Ya, itu Dr. Ismail Haniyah, di mana keluarganya kemarin, anaknya ada 3, cucunya juga syahid digempur, dibom oleh Israel. Belum lama, kurang lebih sebulan, kalau nggak salah pas bulan puasa awal atau sebelum puasa itu. Subhanallah. Ya.
Nah, beliau di situ menyampaikan ketika pertemuan dengan saya, sampaikan salam khusus kepada pimpinan pusat Muhammadiyah dan mengapresiasi persyarikatan kita ini, serta meminta bantuan, meminta kerjasama nanti rekonstruksi pasca perang di Gaza. Dalam hal apa? Dalam membangun kampus-kampus, ya, dalam membangun institusi pendidikan tinggi yang sudah dihancurkan oleh Zionis Israel. Jadi beliau tahu Muhammadiyah ini kiprahnya luar biasa dalam bidang pendidikan, dalam mengelola rumah sakit tahu. Nah, beliau minta bagaimana Muhammadiyah bisa berkontribusi, tentu saja melalui pemerintah Indonesia, tetapi Muhammadiyah diminta secara khusus untuk ikut nanti membangun kembali Gaza pasca perang, rekonstruksi terutama dalam pembangunan rumah sakit dan pembangunan kampus-kampus pendidikan tinggi di jalur Gaza. Nah, ini kita harus bangga, ya. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa di dunia internasional, di dunia Islam, ya, rakyat Palestina itu ternyata sangat berharap, ya, memiliki harapan yang tinggi kepada Persyarikatan Muhammadiyah ini untuk bersama membangun kejayaan Islam, membangun peradaban Islam, dan untuk membebaskan tentu saja negeri Palestina dan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis Israel. Nah, apa akar sejarahnya Muhammadiyah itu dalam perjuangan bela Palestina? Ya, saya bisa sebutkan beberapa tokoh, beberapa nama yang intensif berbicara, ya, tentang perjuangan membela Palestina ini itu sejak tahun 1930-an. Ya. Sebelum Indonesia merdeka, ketika di Timur Tengah mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia ini, dari Hindia Belanda, kalau dulu kita menyebutnya begitu, itu berupaya untuk memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan upaya-upaya masyarakat Indonesia ini untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ya, aktivitas mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, terutama di Mesir, itu begitu hebat, begitu luar biasa, sehingga menjadi tulang punggung upaya diplomasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah. Dan membuahkan apa? Hasil perjuangan selama puluhan tahun itu membuahkan hasil pada tahun 44, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. Itu yang namanya Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini sudah berbicara di radio internasional dari Jerman, ya, tentang kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa muslim terbesar di dunia pada saat itu. Waktu itu Syekh Amin Al-Husaini ini memihak dalam Perang Dunia Kedua, itu memihak, ya, koalisi Jerman. Ya, Jerman ini dianggapnya sebagai lawannya Inggris, karena Inggris itu dulu yang menjajah Palestina, menjajah negara-negara Arab. Ya, setelah Perang Dunia ke-1, itu yang namanya negara-negara Arab itu, Pak, di bawah kendali, di bawah mandat Inggris Raya, Britania Raya. Sebagian negara Arab juga dijajah oleh Perancis setelah Perang Dunia ke-1. Maka karena Perang Dunia Kedua, ya, Jerman itu poros, koalisi kekuatan negara poros melawan sekutu, Inggris melawan Perancis dan melawan Amerika, ya, dan Amerika, maka pemimpin-pemimpin Palestina ini berpihak kepada Jerman agar harapannya apa? Bisa mengalahkan kekuatan sekutu dan mengembalikan kemerdekaan negara-negara Arab. Dan itulah yang diharapkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, karena Jerman waktu itu sudah berhasil mengalahkan dan mencaplok Belanda.
itu Belanda yang ngejajah kita itu dulu udah dikalahin sama Jerman Perang Dunia Kedua. Tahun 1942 Jerman itu kan keluar dari Indonesia. Kenapa? Diganti Jepang kan? Kenapa? Karena dia kalah dalam Perang Dunia Kedua, itu negaranya dicaplok, dikuasai oleh Jerman. Nah, maka Syekh Amin Al-Husaini waktu itu dari Jerman berpidato menyampaikan bahwa dengan keluarnya penjajah Belanda dari Indonesia, negara mayoritas muslim terbesar di dunia, maka dia berharap Indonesia ini akan segera merdeka. Ketika negara Indonesia waktu itu berada di bawah kendali siapa? Jepang. Jepang itu koalisinya, sekutunya siapa? Jerman. Nah, cuman Jepang itu perangnya di kawasan Asia Pasifik. Kalau Jerman perangnya di kawasan Eropa. Eropa Barat udah digilas semua sama dia. Prancis itu di bawah penjajahan Jerman. Belanda udah di bawah Jerman. Ya. Austria di bawah Jerman, Hongaria di bawah Jerman, Polandia sampai ke Eropa Timur. Bahkan sudah akan mencaplok Moskow, Rusia. Itu tentara Jerman udah mau sampai ke Moskow, Rusia. Cuma kemudian kalah dan dipukul balik oleh Stalin waktu itu. Kisahnya dalam sejarah Perang Dunia. Lalu kemudian qadarullah, kemudian Jerman itu kalah, ya. Nah, jadi Syekh Amin Al-Husaini itu tahun 44 yang sudah menyuarakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional ini ternyata sangat dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bagaimana sejarahnya? Ada di situ disebutkan, ya, tokoh yang paling dekat dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu yaitu nama yang kita kenal adalah Profesor Abdul Qahar Muzakir. Nah, itu beliau lahir di Jogja, ya, putra seorang abdi dalam, seorang ulama yang ada di Kauman, Yogyakarta. Ya, itu belajar ke Mesir. Dari tahun 1925 sampai beliau lulus tahun 1936. Ya, dan beliau ketika Profesor Qahar Muzakir ini ada di Mesir itu sangat aktif menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Dia mendirikan organisasi namanya Perpindom. Itu mahasiswa Timur Tengah ini menyuarakan kemerdekaan Indonesia karena masyarakat terpelajar. Dan itu motornya orang Muhammadiyah. Dan karena sama-sama berjuang ingin merdeka, maka aktivitas Abdul Qahar Muzakir muda yang waktu itu adalah mahasiswa di Universitas Darul Ulum Kairo Mesir, itu Darul Ulum, ada namanya Darul Ulum. Jadi Darul Ulum ini adalah fakultasnya studi Islam yang ada di Kairo University. Nah, dia beda dengan Al-Azhar. Kalau Al-Azhar khusus semua fakultas ilmu agama. Waktu itu belum ada fakultas umum. Karena di Al-Azhar baru ada fakultas umum, kedokteran, teknik, apa macam-macam. Itu baru tahun 60. Tahun segitu Al-Azhar masih universitas tradisional yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, fakultas-fakultas agama. Ya, maka Prof. Abdul Qahar Muzakir ini belajarnya bukan di Al-Azhar, dia di Universitas Darul Ulum Kairo, di mana di situ lebih modern dan ide-ide modern pengaruh daripada Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho itu sangat besar pengaruhnya di Universitas Kairo, yaitu di Fakultas Darul Ulum. Jadi tokoh-tokoh pembaharu Islam itu kebanyakan di Mesir, mereka belajarnya di Darul Ulum. Kenapa? Karena itu pengaruh Muhammad Abduh sangat luar biasa. Nah, Muhammadiyah ini kan didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, itu apa? Pengaruh dari gerakan pembaharuan Syekh Muhammad Abduh di Mesir dan Rashid Ridho. Jadi menggabungkan antara salafiyah, ya, dengan tajdid. Ya, Muhammadiyah ini ada irisannya juga dengan salafi sekarang yang kontemporer, cuma banyak juga bedanya.
Ya, sama-sama memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Sama-sama memurnikan tauhid, ya. Sama-sama akidahnya Ahlus Sunnah. Sama-sama praktek ibadahnya tidak boleh ada bid'ah gitu kan. Itu kesamaan kita dengan salafi. Tapi kita ini salafiyah, gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan tidak terikat kepada salah satu mazhab tertentu dalam fikih maupun akidah. Nah, cuma sekarang ada bedanya salafiyah dengan salafi nih. Salafi kontemporer ini sekarang, ya, banyak bedanya dengan Muhammadiyah. Ya, jadi kalau dalam urusan kunut sama, kagak kunut subuh. Urusan ubudiyah hampir mirip, ya. Tapi kalau urusan urusan hari raya, ya, kalau kita sudah pakai hisab, nah dia masih neropong gitu, pakai ru'yatul hilal, ya, dan harus taat kepada keputusan ulil amri, itu salafi. Kalau Muhammadiyah udah nggak begitu, ya. Apalagi bedanya? Soal musik, nah lagi rame kemarin. Ya, kalau kita kan nyanyikan lagu Mars Muhammadiyah, Aisyah kan pakai ada musiknya, ada iramanya, ada nadanya, pakai alat musik, ya. Dan nggak masalah. Jadi hukum musik ini kita tidak mengharamkan secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak. Yang tengah-tengah aja. Ada musik yang haram, ada yang halal. Nah, yang halal yang kita pakai, yang haram enggak. Yang haram itu yang bagaimana? Yang menganjurkan, yang mendorong, yang memotivasi untuk maksiat, mengumbar syahwat, birahi, nafsu, ya, yang bikin tambah orang gemar bermaksiat, judi, minum khamr, main perempuan diiringi dengan musik yang gumblang-gumblang gitu, ya, kayak di klub-klub malam. Nah, itu haram. Ya, tapi kalau musik dipakai untuk semangat jihad, pakai lagu mars organisasi, ya, mengingatkan orang kepada perjuangan Islam, mendorong orang untuk bergerak berjuang untuk Islam, ya nggak masalah. Ya halal-halal saja kan begitu. Nah itu. Jadi makanya dulu tokoh Muhammadiyah itu banyak di mana? Karena dulu di Al-Azhar itu masih sangat tradisional, konvensional, dan pelajaran fikihnya dan akhirnya itu fikih mazhab. Makanya tokoh Muhammadiyah kalau ke Mesir belajarnya, ya, di Darul Ulum, karena ide Muhammad Abduh itu sudah banyak diterima di Darul Ulum Universitas Kairo itu. Sementara Al-Azhar masih menentang ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh. Baru setelah itu periode berikutnya mulailah diterima ide-ide pembaharuan Abduh ini di Universitas Al-Azhar. Ada beberapa rektor Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar itu yang dulu adalah murid-muridnya Syekh Muhammad Abduh, seperti Syekh, ya, Mustafa Abdul Razik, ya, Syekh Mahmud Shaltut, ya, kemudian siapa lagi? Ada beberapa syekh itu, termasuk Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, itu dia Grand Syekh Al-Azhar yang menjadi pengikut dan murid-muridnya Syekh Muhammad Abduh, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi ini tokoh yang pertama adalah Profesor Kaharul Muzakir. Itu masih mudanya itu aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah dan sering mengirim tulisan dalam bahasa Arab, disebarkan ke koran-koran yang ada terbit di Kairo dan disebarluaskan di seluruh Timur Tengah. Karena dulu pusat diplomasi, pusat kebudayaan, pusat kegiatan politik dunia Arab itu ada di Kairo. Ya, aktivitas politik, ya, pergerakan, pemikiran itu semua pusatnya ada di Kairo. Nah, beliau itu menulis banyak di koran-koran itu dalam bahasa Arab, disebarluaskan oleh koran-koran itu, sehingga masyarakat Muslim di Timur Tengah itu mengenal Indonesia melalui siapa? Tulisan-tulisannya Abdul Qahar Muzakir ini, luar biasa. Nah, dari situlah bertemu kepentingan dengan pergerakan perjuangan Palestina, ya. Karena nama beliau itu sudah masyhur tahun 30 di Mesir,
dikenal oleh tokoh-tokoh pemimpin pergerakan Islam di negara-negara Timur Tengah, maka beliau diundang khusus oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini untuk hadir di Muktamar Alam Islami yang dilaksanakan di Yerusalem, di Al-Quds pada tahun 1931. Ini muktamar dunia Islam pertama yang berbicara tentang agenda pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Kenapa? Apa latar belakang muktamar ini diadakan? Pada tahun 1929, ya, Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini ini melakukan penyelidikan atas dampak ekonomi, sosial, dan politik pasca keputusan Inggris yang pada tanggal 2 November tahun 1917 itu mengeluarkan deklarasi Balfour. Deklarasi apa? Balfour namanya. Catat. Ya, Balfour. 2 November 1917. Apa isi deklarasi itu? Menteri Luar Negeri Inggris namanya Arthur James Balfour mengirim surat kepada Lord Rothschild, ya, bukan Lord Rangga, ya, bukan Lord Opung, ya, Lord Rothschild, ya. Itu isi suratnya apa? Menjanjikan kalau Inggris menang dalam Perang Dunia I, Inggris itu kan waktu itu kan sekutunya sama tuh, masih Inggris, Prancis sama Rusia, ya, itu sekutu Perang Dunia I. Kalau menang Perang Dunia Pertama melawan Kekaisaran Jerman, waktu itu Jerman belum republik, belum ada Nazi, Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Ottoman Utsmaniyah di Turki, ya, maka wilayah-wilayah bekas jajahan atau wilayah taklukan Ottoman Turki ini kemudian mereka akan, terutama Palestina, itu akan diserahkan kepada Yahudi. Ya. Kenapa? Karena Yahudi itu yang membiayai perangnya Inggris. Gitu. Mesin perangnya Inggris itu dibeli dengan dana Yahudi. Itu pinter dia. Ya, walaupun keblinger pinter juga itu. Pinter dia, tahu dia celah-celahnya. Gimana caranya bisa menguasai Palestina ini? Dia numpang. Dia nggak punya pasukan, dia nggak punya negara, dia nggak punya senjata. Dia nggak bisa mengambil tanah Palestina itu untuk dimiliki Yahudi karena ditentang selama puluhan tahun oleh seorang Sultan Ottoman namanya Sultan Abdul Hamid II. Berkuasa dari tahun 1867 sampai beliau dilengserkan tahun 1909. Kenapa dia dilengserin? Karena ada gerakan Turki muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal, ya, yang kemudian diberi julukan Atatürk, bapaknya orang Turki. Dia bukan bapaknya orang Turki. Ya, bapaknya orang Turki itu ya Osman Ghazi yang mendirikan Daulah Utsmaniyah. Itu bapaknya orang Turki itu, yang menyatukan seluruh suku-suku Turki menjadi imperium besar di dunia. Ya. Itu apa? Ya, dilengserkan. Kenapa? Salah satunya gerakan Turki muda ini setelah diteliti itu ternyata dimodalin sama Yahudi. Kenapa? Karena Sultan Abdul Hamid ini menolak 2 kali tawaran untuk Kongres Zionis Yahudi Internasional. Ya, Theodor Herzl habis konferensi Yahudi Zionis pertama di Swiss di kota Basel tahun 1897, dia menghadap Sultan Ottoman minta diizinkan supaya boleh membeli tanah-tanah Palestina untuk orang Yahudi. Beli, bukan minta gratis, bukan. Belinya aja mesti kudu izin. Nah, kalau kita sekarang jual-jual tanah kagak pakai izin, kagak kulo nuwun, ya, ke penguasa, beli aja, ya kan? Nah, dulu nggak bisa. Di mana itu tanah suci Palestina itu di bawah kendali kekuasaan Ottoman. Orang Yahudi kalau mau beli tanah, kayak orang sekarang, orang Cina beli tanah di Jogja nggak bisa dia, nggak bisa, kecuali pakai orang lain.
duitnya dari dia, baru bisa beli. Ya. Itu nggak boleh, nggak punya hak tanah dia di situ. Ya, karena itu wakaf milik umat Islam. Wakaf dari zamannya Rasulullah, ya, sebelum ditaklukkan Yerusalem itu Rasulullah sudah mewakafkan tanah Palestina itu kepada Tamim bin Aus Ad-Dari. Ada riwayat sejarahnya di Hebron. Kemudian di masa Umar bin Khattab ditaklukkan secara damai, ya, penguasa atau patriark Kristen, Kristen, ya, Timur, ya, itu menyerahkan Yerusalem secara sukarela kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga mulai sejak itu Palestina itu menjadi tanah wakafnya milik umat Islam. Seluruh penguasa-penguasa Muslim dilarang untuk menjual tanah Palestina ini kepada orang lain. Nah, sampai di masa Sultan Abdul Hamid II, Yahudi mulai berani karena dia apa? Dia udah punya kekuatan fulus. Ya, punya kekuatan uang yang dahsyat, ya, untuk beli-beli tanah itu. Ya. Karena sejak abad keberapa? Abad ke-17 keluarga Rothschild ini itu keluarga bankir di Eropa terbesar. Dia pertama ada di Frankfurt. Kemudian anak usahanya beranak pinak, anak-anaknya semua dididik jadi bankir. Di Paris, di London, di mana-mana, di Austria, di Wina, itu dia punya bankir, punya bank. Ya, punya duit banyak. Jadi ditolak proposal Theodor Herzl ini untuk membeli tanah Palestina secara apa? Mahal, harganya mahal. Tergantung sultan kasih harga berapa. Oh, kalau zaman sekarang, udah selesai itu. Ya kan? Nah, tinggal dikasih upeti aja, dia tiap bulan dapat. Ya kan? Nah, penguasa zaman sekarang kan begitu mainnya semua rata-rata. Ya. Kalau dulu enggak, sultannya enggak mau. Ente mau tawarin duit sebanyak apa juga enggak mau. Ya. Bahkan bukan hanya itu, ditawarinya bukan soal beli tanah kemudian ada upeti buat sultan, enggak. Tapi dijanjikan 3 hal. Ya, semua hutang-hutang luar negeri Kesultanan Ottoman itu akan dihapuskan, akan dibayarin sama Yahudi. Coba bayangin, utang luar negeri kita dibayarin sama orang. Kira-kira mau nggak kita? Ya ente aja deh, nggak usah jauh-jauh, pinjam duit 5 juta. Kira-kira kalau dibayarin sama lazismu mau nggak? Oh, pengen banget. Oh, minal gorimin. Nah ini, padahal lo memang suka ngutang, ya. Konsumtif, ya. Ngaku-ngakunya minal gorimin, minta bantuan ke lazismu. Nah, itu belegedes namanya. Ya. Ya. Nggak mau. Ya, walaupun dibayarin utangnya nggak mau, kata sultan. Yang kedua, dibangun industri supaya industri di wilayah Ottoman ini maju. Bikin pabrik tekstil, bikin ini, pabrik gandum, macam-macam semua. Nggak mau. Yang ketiga apa? Mau diperbaharui alutsista, senjata, persenjataan tentara Turki itu akan diperbaharui, dibeliin sama Yahudi. Nggak mau. Apa kata sultan? Ini bukan tanah saya. Ini punya umat Islam semuanya. Ya. Kalau saya jual, saya mungkin dapat untung di dunia, tapi saya rugi di akhirat. Ya, pertanggungjawaban saya berat nanti di hadapan Allah. Maka nggak bisa, nggak tembus tuh. Sampai 2 kali tahun 1897 nawarin itu, tahun 1902 ditawarkan itu nggak mempan. Maka dibuatlah gerakan klandestin bawah tanah untuk menjatuhkan Sultan Ottoman ini. Nah, itu berhasil dikudeta tahun 1909. Nah, mulai itulah ya kejatuhan Palestina itu diawali dari jatuhnya Sultan Abdul Hamid II, karena sultan yang ada setelahnya itu hanya bonekanya gerakan Turki muda. Ya, sampai kekuasaan Ottoman itu terlibat dalam Perang Dunia ke-1, lalu kemudian kalah lawan Inggris. Ya udah, Inggris yang akhirnya mewarisi wilayah-wilayah kerajaan Ottoman termasuk Palestina. Udah nggak pakai beli lagi. Ya, udah diserahkan sama Inggris gitu. Nah, apa yang dirahmati Allah. Nah, itu tahun 29 Mufti Al-Azhar ini Mufti Palestina ini sudah
Ya, beliau itu melakukan penyelidikan dampak ekonomi sosial politik ya terhadap politik Inggris dengan janji Balfour itu, yang melahirkan, yang mendorong gelombang migrasi bangsa Yahudi terus menerus dari seluruh dunia ke tanah Palestina. Nah, karena merasa udah dapat jaminan, ya, surat tanahnya udah dikasih sama bos tanahnya, ya kan, sama tengkulaknya, nih surat tanahnya udah ada sama gue, ya lu tinggal datang aja mari. Nah datang deh tuh, berbondong-bondong, pelan-pelan, ya kan. Itu udah gelombang imigrasinya luar biasa banyak, ya, sehingga menimbulkan konflik yang tidak terselesaikan sampai tahun 1930. Dari tahun 1917 sampai 30 luar biasa perampasan aset rakyat Palestina itu dilakukan oleh gerombolan Zionis yang didukung oleh milisi-milisi, ya, pasukan-pasukan kecil, ya, Yahudi yang dibentuk oleh Inggris, ya. Nah, maka dibuatlah Muktamar Alam Islam ini, mengundang tokoh-tokoh dari seluruh dunia Islam untuk merumuskan bagaimana tahapan perjuangan kita untuk menahan dan menghentikan laju gelombang migrasi bangsa Yahudi. Ya, maka Syekh Amin Al-Husaini menyiapkan Muktamar Alam Islami pada tanggal 20 Oktober 1930 dan mengeluarkan white paper. Apa white paper itu? Kayak istilahnya apa ya? Buku putih, ya. Buku putih tentang Palestina. Nih sesungguhnya faktanya begini. Apa isinya? Bahwa imigrasi Yahudi ini harus dihentikan. Ya, orang Yahudi tidak dibolehkan membeli tanah selama masih ada orang Arab yang belum punya tanah. Nah, perusahaan-perusahaan agen-agensi Yahudi didukung oleh pemerintah Inggris menolak buku putih yang dikeluarkan oleh Syekh Amin Al-Husaini ini, ya, karena merugikan kaum Yahudi. Inilah akar konflik Arab Israel. Sehingga tahun 31 beliau mengundang itu, dan mengundang secara khusus mahasiswa Indonesia ada di Mesir karena sudah namanya dikenal. Itulah Abdul Qahar Muzakir. Nah, ini orang Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah pertama yang terlibat dalam urusan Palestina. Ya. Nah, kemudian setelah lulus dari Darul Ulum Kairo, beliau kemudian menunaikan ibadah haji, kembali ke tanah air. Sebelum pulang ke tanah air dia haji dulu. Lalu kemudian sampai di tanah air masih ada gejolak di Timur Tengah, beliau kemudian kembali lagi ke Mesir, ya, untuk apa? Dalam rangka mewakili Muhammadiyah, ya, menjalankan misi diplomatik untuk merespon penjajahan Israel atas Palestina. Itu dalam muktamar tahun 1937, di mana Abdul Qahar Muzakir ini membawa mandat dari 34 organisasi Indonesia termasuk Muhammadiyah untuk menghadiri konferensi di Syria yang menyerukan aksi pembebasan Palestina. Jadi Abdul Qahar Muzakir ini itu sejaman, ya, seusia barangkali, kemungkinan besar seusia dengan, ya, pemimpin ulama Palestina, ya, yang namanya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Al-Qassam itu sekarang namanya diabadikan menjadi nama pasukan brigade militernya Hamas sekarang, yang ada jalur Gaza yang melancarkan serangan ke Israel. Itu semasa, karena revolusi itu terjadi tahun 36. Revolusi Izzuddin Al-Qassam itu. Dan itu seusia masih Abdul Qahar Muzakir ini masih hidup. Dan tahun 37 beliau diundang ke Syria. Kemungkinan besar ketemu di situ. Kemungkinan besar, walaupun tidak ada dokumentasi fotonya. Ya. Karena Izzuddin Al-Qassam ini orang Palestina asli, lalu kemudian dia hijrah dengan bapaknya keluar dari Palestina karena diusir-usirin itu sama Yahudi itu. Beliau tinggal di mana? Di Syria karena berbatasan dengan Palestina. Dari Syria dia memimpin perlawanan revolusi rakyat Palestina untuk melawan penjajahan Zionis. Waktu itu belum ada negara Israel. Ya, nah subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah
peran serta tokoh Muhammadiyah ini, ya. Apakah setelah selesai beliau dari studinya di Mesir, kegiatan itu, kemudian setelah Indonesia merdeka, apakah beliau lupa tentang isu Palestina? Enggak. Ya, setelah negara Indonesia berdiri, Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau tetap aktif menyuarakan pentingnya perjuangan Palestina. Ya, pentingnya perjuangan Palestina ini betul-betul beliau perjuangkan terus. Ya, seperti apa? Misalnya di Harian Umum Kedaulatan Rakyat, ya, tanggal 8 Juni 1954, Kahar Muzakir menulis, ya, tulisan, ya, menyambut tamu anggota Panitia Keselamatan Palestina. Itu jadi headline berita, ya, di Korean Harian Kedaulatan Rakyat yang terbit di Jogja. Tahun 54 beliau masih menggeluti isu Palestina ini setelah Indonesia merdeka. Ya, ada Panitia Keselamatan Palestina yang diketuai oleh Profesor Amjad Yuhawi dan Syekh Ali Tontowi. Ya, kala itu diantar oleh Menlu, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yaitu Tajuddin Yusuf, dan utusan Kementerian Agama namanya Saleh Suaidi. Tahun 1969, setelah tumbangnya Orde Lama, Orde Baru berdiri, Pak Harto, itu tokoh-tokoh Islam membuat atau mendeklarasikan Badan Pembela Masjidil Aqsa. Maka beliau masuk dalam jajaran pimpinan pusatnya, pimpinan pusat Badan Pembela Masjidil Aqsa, disingkat BPMA. Itu deklarasi di Masjid Agung Al-Azhar. Ya, itu ditulis dalam majalah Kiblat tahun 69. Bahwa Muzakir menjadi pimpinan Badan Pembela Masjidil Aqsa itu bersama-sama dengan Muhammad Natsir, Pak Nasir, ya, mantan Perdana Menteri NKRI pertama, Haji Anwar Cokro Aminoto, anaknya Hos Cokro Aminoto, kemudian Kiai Haji Abdul Muti dan Kiai Haji Ahmad Bukhari. Jadi beliau masih intens menggeluti masalah Palestina ini. Apa peran Badan Pembela Masjid Al-Aqsa ini, BPMA? Misalnya pada tahun 1971 BPMA ini berhasil menggalang donasi rakyat Indonesia, mengirimkan uang sejumlah $7.000. Zaman itu besar, $7.000. Ya, untuk obat-obatan, pembelian ambulans, dukungan untuk mujahid dan korban perang dari kalangan umat Islam maupun umat agama lain di Palestina. Ya, itu luar biasa. Sampai tahun-tahun berikutnya, inilah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ya, Profesor Abdul Kahar Muzakir. Tokoh kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa tokoh kedua? Itu adalah tokoh Muhammadiyah ini adalah namanya Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi. Bahkan beliau pernah menjadi wakil ketua umum PP Muhammadiyah. Ya, saat ketuanya adalah Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Ya, tuh. Beliau juga mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, sebagai tempat berkumpulnya para aktivis mantan Partai Masyumi yang dibubarkan oleh Soekarno tahun 60, kemudian tidak diizinkan lagi untuk bangkit, ya, pada era Orde Baru. Pak Harto tidak mengizinkan, tapi hanya mengizinkan bentuknya sebagai ormas, yaitu Persaudaraan Muslimin Indonesia, namanya Parmusi. Parmusi sempat jadi partai, jadi nggak boleh pakai nama Masumi, namanya Partai Parmusi, bukan Masumi, walaupun isinya orang Masumi. Parmusi ini lalu kemudian tahun 73 diperintahkan oleh Pak Harto untuk berfusi, namanya jadi P3, Partai Persatuan Pembangunan. Habis fusi tahun 73, 2024 tamat, kagak lolos dia. Ya, kalau kagak istiqomah begitu emang, ya kan? Makin kecil hilang gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan pelanjutnya mudah-mudahan ada yang beres, ya. Ada yang bagus. Nah,
Profesor Haji Muhammad Rashidi ini adalah diplomat Indonesia pertama di Timur Tengah. Ini juniornya Abdul Qadir Muzakir. Jadi setelah Profesor Abdul Qadir Muzakir ini pulang ke Indonesia tahun 37, ya sudah aktif di Indonesia, sampai Prof. Abdul Qadir Muzakir ini menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan tim perumus, tim 9 yang merumuskan Piagam Jakarta itu sebagai cikal bakal Pancasila yang kita kenal sekarang. Itu kan rumusannya 22 Juni tahun 45. Siapa perumusnya? Dari Muhammadiyah itu ada 2, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Qadir Muzakir. Ya, luar biasa. Nah, beliau sudah senior, sudah ke Indonesia, sudah aktif di politik kemerdekaan Indonesia. Nah, juniornya yang ada di Mesir itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi. Waktu itu dia sedang mengambil S2 di Darul Ulum, kemudian mengambil S3-nya di Sorbonne University. Ya, lalu kemudian menjadi guru besar tamu di McGill University pada tahun 1960 sampai 1970-an. Nah, jadi tokoh Muhammadiyah yang menjadi Menteri Agama RI pertama, ya, ketika Indonesia baru lahir, itu Menteri Agama pertamanya itu dari Muhammadiyah, itu Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi, ahli tentang orientalisme, dia pakar orientalis. Ya, dan banyak menguasai bahasa-bahasa. Termasuk Prof. Kasal Muzakir itu juga banyak menguasai bahasa. Bukan hanya bahasa Arab dan Indonesia, tapi bahasa Inggris, bahasa Belanda, Prancis, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu Pak Kahar itu bisa. Ya. Nah, Pak Rashidi ini ya banyak berkontribusi untuk menggalang kemerdekaan Palestina dan juga Indonesia pada satu waktu. Ya, karena sama-sama ini bangsa terjajah. Indonesia waktu itu agresi militer Belanda mau kembali ke Indonesia, Palestina waktu itu sedang mengalami ancaman Israel mendirikan negara baru di Palestina, namanya negara Israel. Nah, beliau ini banyak menulis ya tentang Palestina, tentang perjuangan bagaimana beliau menggalang dukungan ya untuk mendapatkan kedaulatan dari negara-negara sahabat di Timur Tengah. Untuk dukungan apa? Pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia yang baru lahir. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu luar biasa. Ya, dia yang menemani Kiai Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri ya RI, kemudian AR Baswedan itu kakeknya Pak Anies, kemudian satu lagi siapa? Nazir Pamuncak. Itu 3 orang yang diutus dari Jakarta, dari Yogyakarta untuk ke Mesir ya, melobi pemerintah negara-negara Arab, negara Muslim untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Ya, padahal Belanda masih berkuasa di Indonesia, masih bercokol dengan agresi militer itu. Maka lalu kemudian ya dengan bantuan Profesor Haji Muhammad Rashidi ini ya, Indonesia mendapatkan pengakuan dari pemerintah Mesir. Itu yang melobi, masuk bertemu dengan Perdana Menteri Mesir waktu itu Fahmi Nokrasi Basha, ketemu dengan organisasi Jamiah Subbanul Muslimin, ketemu dengan pimpinan Jamaah Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, ketemu dengan tokoh-tokoh Timur Tengah termasuk Amin Al-Husaini, termasuk ini macam-macam tokoh-tokoh. Ya, ketemu juga dengan Raja Faisal, waktu itu masih pangeran. Dia putra Raja Abdul Aziz. Ya, bapaknya masih jadi raja, tapi waktu itu Raja Faisal jadi pangeran. Nah, itu juga ditemui. Ya, untuk menggalang dukungan sehingga Indonesia ini kedaulatannya diakui oleh negara-negara di Timur Tengah. Nah, itulah peran diplomasi Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia dan juga isu kemerdekaan perjuangan Palestina. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ya ulama kita yaitu Buya Hamka. Ya, Buya Hamka. Ini banyak sekali menggeluti isu Palestina. Ya. Dan bisa kita baca dalam karya tafsirnya. Tafsir Al-Azhar itu banyak menyinggung tentang tanah Palestina, karakter bangsa Yahudi, bagaimana
rahasianya umat Islam kalau ingin menang melawan Yahudi? Di tafsir Al-Azhar. Udah pernah baca belum? Belum. Bapak punya? Punya enggak? Punya. Dibaca? Oh, jarang baca. Ya, harus punya itu tafsir Al-Azhar ya. 9 jilid. Ya, itu penting ya. Keluarga Muhammadiyah ini ya jangan ngaku Muhammadiyah lah kalau enggak punya tafsir Al-Azhar itu. Ya, sayang kalau enggak dibaca itu. Luar biasa itu tafsir Al-Azhar ini. Itu banyak menyinggung tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Israel. Ya wajar aja karena Al-Quran ini sepertiganya kan tentang kisah para nabi, ya kan? Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa, Pak? Ada berapa? Yang wajib kita imani 25 namanya yang ada dalam Quran. Ya, kalau yang 124.000 itu kita nggak wajib imani karena itu keterangan dari Rasulullah. Jadi imannya itu secara umum aja global. Tapi yang wajib kita tahu namanya ada dalam Quran itu 25. Ya, dari 25 itu nabi-nabi Bani Israel atau yang sebelum ada Bani Israel yang tinggal di Palestina memakmurkan Baitul Maqdis itu ada 17 nabi. Jadi lebih dari 2/3 nabi itu tinggalnya di mana? Di Baitul Maqdis. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Ya, itu berapa tuh? Hitung aja dah. Ya, Ibrahim, terus Ishak, Yakub, Ismail tuh ya di Arab ya. Nah itu semua di sana tuh. Sampai Nabi Musa, Sulaiman, Daud, Sulaiman, terus Yahya, ya Isa, Zakaria itu semua. Lut enggak di situ. Oh iya, termasuk Lut di situ Baitul Maqdis ya. Lut Baitul Maqdis. Ya, semua tinggal di situ. Makanya wajar kalau isi Al-Qur'an ini sepertiganya itu bicara tentang Baitul Maqdis. Jadi, kalau ditanya Bapak Ibu, berapa ayat yang bicara tentang Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? Berapa? Ya, kadang-kadang jawabannya apa? 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu aja yang dihafal. Ya, diputer-puter tiap tahun peringatan Isra Mi'raj. Ya, tapi sebenarnya yang bicara tentang Masjidil Aqsa itu enggak cuma satu itu. Semua surat-surat Al-Qur'an yang bicara tentang Nabi Bani Israel pasti bicara tentang Baitul Maqdis. Minimal tanahnya, kondisinya, cuacanya, bagaimana perjuangan para nabi dan rasul di situ gitu. Itu ada. Makanya Buya Hamka ini menjelaskan rinci. Contoh ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 64. Coba baca ayat 64, Pak. Ada mushafnya? Ayo baca surat Al-Baqarah ayat 64. Apa? Buka ayo. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kan gitu. Ya, ini menceritakan apa? Tentang kenapa Bani Israel itu masih bisa eksis padahal dia sudah melanggar ketentuan Allah, aturan Allah. Nah, jawabannya itu kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah maka kalian termasuk orang yang merugi. Itu buat Bani Israel. Bagaimana dengan umat Islam? Sama, umat Islam juga kalau tidak mendapatkan rahmat dan karunia Allah pasti rugi. Umat Islam meninggalkan agama Allah, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, pasti dia rugi. Makanya situ Buya Hamka bilang apa? Apa rahasianya kenapa bangsa Arab Muslim ini kalah melawan Israel dalam perang tahun 67? Bahkan perang sebelumnya tahun 48, 56, 67, 73 kalah. Bangsa Arab ini perang melawan Israel. Apa rahasianya? Karena kata Buya Hamka, umat Islam itu berperang ingin merebut Palestina, ingin merebut Masjidil Aqsa, ya, melawan Israel itu tidak lagi menyebut-nyebut Islam. Kok bisa? Orang Islam gak nyebut-nyebut Islam? Ya bisa.
Ya, orang Islam nggak nyebut Islam itu bagaimana? Apa nggak sholat? Sholat. Apa nggak puasa Ramadan? Puasa. Tapi nggak pernah menyebut Islam. Nggak pernah menjadikan Islam itu sebagai basis perjuangannya, pergerakannya, ideologinya, nggak. Banyak Muslim yang begitu, banyak. Ya, kalau Muhammadiyah kan ideologinya jelas, ya, dasarnya jelas, ajaran Islam, ya, sebagai basis gerakan ideologi. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang nggak berhimpun di ormas Islam, umat Islam yang nggak kenal Islam itu banyak. Sekuler, nggak menyebut-nyebut Islam. Nah itu kondisi di zaman itu, di masa Arab melawan Israel itu tidak lagi menyebut-nyebut Islam. Islam mereka tukar dengan nasionalisme jahiliyah, dengan sosialisme ilmiah ala Marx. Jadi mau melawan Yahudi, kita meninggalkan Nabi Muhammad, tapi kita malah mengangkat Karl Marx, orang Yahudi. Kan lucu. Ya, itu kondisi negara itu begitu. Dulu yang diangkat itu sosialisme Arab, pan-Arabisme, ya. Bagaimana karena blok Arab itu waktu itu kan mendukung blok Uni Soviet. Ya. Bahkan yang Islam itu diperangi oleh rezim-rezim Arab waktu itu. Yang mengusung ideologi Islam itu ya tidak boleh ya bergerak dalam ranah politik. Nah, itu. Jadi sudah dicurigai duluan. Ya, kalau menentang pan-Arabisme dan sekularisme dikatakan apa? Kelompok fundamentalis, radikal dan sebagainya. Nah, ini rahasianya kenapa bangsa Arab itu kalah melawan Israel. Karena nggak lagi menggunakan Islam sebagai basis ideologi dan pergerakan. Ini kata Buya Hamka. Yang kedua, ketika membahas surat Al-Maidah 24, ya, ciri-ciri orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, tapi mereka kemudian nggak mau berjuang. Nah ini kata Buya Hamka, itu tabiatnya mereka lebih suka menjadi budak, terus menjadi bangsa yang penakut, ya, tidak mau berjuang, dan mereka hanya berani mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Hei Musa, ya, kami tidak akan masuk ke Baitul Maqdis itu selama-lamanya selama musuh kami orang Palestina itu masih ada di dalam. Ya. Maka pergilah engkau dan Tuhanmu berperang. Ya. Jadi kami di sini duduk-duduk saja, kalian aja yang berperang. Tuhan, ya, Musa dan Tuhannya berperang. Kita di sini duduk aja. Nah itu. Nah ini kan ucapan yang kurang ajar, ya. Sehingga apa? Allah menghukum Bani Israel 40 tahun dibiarkan tersesat, terlunta-lunta, berputar-putar tanpa arah di gurun Sinai. 40 tahun. Ya. Nah selama 40 tahun berputar-putar itu yatihuna fil ard qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard, ya, di ayat 26 surat Al-Maidah barulah bisa lepas dari apa? Mental budak itu. Jadi dibersihin. Masa 40 tahun itu masa pembersihan mental. Dengan apa? Lahirnya generasi baru Bani Israel yang kemudian kepemimpinan Nabi Musa itu dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Makanya Yusha bin Nun itu memimpin Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Yang dipimpin oleh Yusha bin Nun adalah generasi Bani Israel yang baru tumbuh, ya, bukan Bani Israel yang bejat seperti yang dipimpin oleh Nabi Musa sebelumnya. Maka Yusha bin Nun bisa berjihad mengajak Bani Israel itu untuk masuk ke Baitul Maqdis, dan berhasil. Itu dalam hadis riwayatnya ada. Dan satu-satunya, ya, orang yang diizinkan oleh Allah untuk berperang di Baitul Maqdis, masuk ke Baitul Maqdis, sholat di sana setelah bertempur perang itu, karena apa? Karena doa Nabi Yusha bin Nun, ya Allah, ini waktunya udah mau dekat maghrib. Peraturannya dari Allah, kamu harus masuk ke negeri itu sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari. Ini gimana, udah mau dekat maghrib ini, udah asar, udah kesorean, mau maghrib, ini belum menang kita.
Maka dia minta berdoa kepada Allah. Dia pandang itu matahari, wahai matahari, kamu itu hamba Allah. Kamu itu suruhan Allah. Sama, saya juga hamba Allah, saya disuruh sama Allah. Ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan sampai dia terbenam dulu sebelum kami menang melawan musuh. Itu pertama kali matahari itu berhenti, Pak. Berhenti, kagak jalan, kagak muter dia. Kenapa? Untuk kasih kesempatan atas izin Allah supaya umat Islam Bani Israel waktu itu dipimpin oleh Yusha bin Nun bisa memenangkan pertempuran sebelum maghrib. Itu sejarahnya pernah ada begitu. Yang itu menyampaikan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga tentang Baitul Maqdis ini oleh Buya Hamka dalam surat Al-Maidah 54, 55, 56 ya. Tentang ciri-ciri orang beriman, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu bisa menaklukkan Yerusalem. Apa kata Buya Hamka? Kemudian itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau sendiri dimohonkan oleh uskup dan patriark Palestina untuk datang menerima penyerahan kekuasaan dari mereka, dan mereka diberi status zimmi, perlindungan. Maka ayat yang tengah kita tafsirkan ini pun adalah salah satu bayangan apa yang akan terjadi. Ya, selain menyuarakan, ya Bapak Ibu rahmati Allah, selain menyuarakan apa Palestina melalui kitab tafsirnya, Buya Hamka juga aktif mengampanyekan kemerdekaan Palestina. Siapa? Beliau pernah bertemu langsung dengan sosok Grand Mufti Al-Quds, yaitu Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini. Ya, ada fotonya di sini. Ini ada buku, ada bukunya saya simpan. Ini ada foto dokumen. Ya, Buya Hamka bertemu bersilaturahim dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Ya. Kemudian apa? Dalam tafsirnya beliau mengutip perkataan Mufti Agung Palestina di surat Al-Maidah 54 tentang kerugian dan keuntungan ini. Maka saya teringat perkataan Mufti Palestina yang terkenal ketika penulis bersama teman, yaitu saudara Asad, pada bulan Oktober 50 berjumpa dengan beliau. Antara lain beliau berkata, kami telah rugi besar karena Palestina direbut oleh Yahudi dan lebih dari 1 juta orang Arab kehilangan tanah airnya. Itu ketika menyebabkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin, dan seterusnya, yuhibbuna dan seterusnya. Jadi ketika menafsirkan ayat 54 surat Al-Maidah ini, ketika Allah apa? Mengganti satu kaum dengan kaum yang lain. Nah, Mufti Amin Al-Husaini bilang, kami rugi besar kehilangan Palestina karena direbut Yahudi, dan lebih dari 1 juta orang Arab kehilangan tanah air. Tapi Allah telah mengganti kerugian kami itu dengan untung yang lebih besar. Yaitu apa? Dengan bangsa pemeluk Islam yang jumlahnya berjuta-juta mencapai kemerdekaannya, yaitu Indonesia dan Pakistan. Nah, dia mencontohkan bagaimana Allah mengganti generasi kaum yang sudah menjauh dari agama, ya, dengan kehilangan negerinya yaitu Palestina. Ternyata Allah ganti dengan jumlah orang Islam yang jauh lebih besar, ratusan juta. Waktu itu Indonesia dan Pakistan ini meraih kemerdekaannya pada tahun-tahun yang hampir sama dengan peristiwa Nakbah Palestina tahun 1948. Maka itu Buya Hamka berdoa, ya, mari kita berdoa semoga kita kaum muslimin dapat memenuhi kelima keutamaan yang disebutkan Tuhan dalam ayat ini, dan mencintai pula akan seluruh orang beriman di dunia ini. Janganlah bertemu hendaknya apa yang diperingatkan oleh almarhum Kiai Dahlan dengan ucapannya yang terkenal. Jadi beliau mengatakan jangan sampai ucapan Kiai Ahmad Dahlan ini terjadi. Apa kata Kiai Ahmad Dahlan? Islam bisa hilang dari Indonesia, tetapi dia tidak akan hilang dari muka bumi. Betul nggak? Betul. Iya. Islam bisa aja hilang dari Indonesia kalau penganut Islamnya pada malas, penganut Islamnya pada kere, penganut Islamnya pada berkelahi, bertengkar terus. Urusan musik aja ribut, kagak beres-beres. Ya, orang disuruh ngebangun nggak mau, tapi disuruh ribut musik mau. Ya, bangun masjid
Bisa kita Muhammadiyah, tapi orang lain suruh ngebangun masjid kagak mau, dia maunya ngerebut masjid Muhammadiyah. Ya kan kurang ajar ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita harus begini, harus punya kekuatan, punya solidaritas, punya kekuatan untuk apa? Membangun izul Islam wal muslimin. Nah, termasuk juga nanti dalam kesempatan yang lain barangkali bisa nanti saya sampaikan ini bagaimana tafsir Buya Hamka bicara tentang ayat 64 surat Al-Maidah. Ya. Tentang deklarasi Balfour, ini menarik. Ya. Dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 64. Bagaimana ceritanya dikaitkan dengan Sultan Abdul Hamid II tadi yang saya sudah ceritakan tadi di awal, bahwa serangkaian permusuhan dan kebencian antara orang Yahudi dan Nasrani yang tidak akan pernah damai selama-lamanya. Jadi Yahudi dan Kristen gak pernah damai. Yang kedua, Yahudi juga takut dengan persatuan Islam. Maka Yahudi mengusir warga Palestina dari tanah air mereka melalui deklarasi Balfour. Yaitu ketika Al-Quran mengatakan apa? Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua agar kita mengenal sejarah bagaimana Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya berkontribusi besar terhadap perjuangan kita untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Saya nulis buku, ada buku judulnya baru terbit ini pas Ramadan kemarin, ya, runtuhkan Zionis, rebut Baitul Maqdis. Ya. Itu ada 3 bagian di buku ini, ya, di mana saya tulis 3 bagian ini. Ada kajian yang sudah saya sampaikan selama beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 ketika terjadi agresi, ya, Israel di jalur Gaza, ya, dengan operasi Saiful Quds. Nah, itu saya mulai mengkaji ayat-ayat tentang perangai Yahudi. Kalau kita mau mengalahkan musuh, kita mesti kenal siapa musuh itu. Maka kita orang Islam harus tahu perangai Yahudi itu seperti apa. Nah, ini di bagian pertama ada 10 pembahasan tentang mengenal perangai Yahudi dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagaimana dari awal mereka muncul, ya, udah muncul dengan apa? Pengkhianatan. Ya, bangsa Israel ini kan keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub itu kan berarti kan Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, Yusuf itu diasingkan, dijebloskan ke mana? Ke sumur, ya, karena ulahnya saudara-saudaranya itu Bani Israel. Itu aja udah jelas. Sampai akhirnya kebinasaan Bani Israel itu sudah dinubuatkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 4-8. Itu udah saya jelaskan di sini semua. Bagaimana rencana Allah untuk membinasakan Bani Israel di akhir zaman. Karena bangsa yang dilaknat oleh Allah yang masih eksis cuma dia doang nih satu. Yang lain dulu udah hancur. Bangsanya kaum Nabi Lut hancur, kaum Madian hancur, kaum Tsamud hancur, kaum kaum Ad hancur. Ya, itu bangsa-bangsa yang membangkang itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, gak ada sisanya sekarang. Nah, sekarang yang masih ada ceritanya, kisahnya dalam Al-Quran dan masih ada eksis sampai sekarang sampai hari kiamat, itu tinggal Israel. Nah, Israel itu nanti akan dibinasakan di akhir zaman. Itu sesuai dengan roadmap yang ada dalam Al-Quran. Ini ada di buku ini. Bagian kedua, menyalakan kepedulian pada Al-Aqsa. Ya, supaya kita ini punya ilmu tentang Baitul Maqdis, cinta kepada Baitul Maqdis, apa saja ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, dari baginda Rasulullah tentang keutamaan Baitul Maqdis supaya kita peduli kepada perjuangan Al-Aqsa. Yang ketiga, bagaimana melahirkan kemunculan generasi baru perlawanan. Nah, ini bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mencintai Baitul Maqdis, apa resep pembebasan Baitul Maqdis, bagaimana kita membaca serangan perlawanan Palestina tanggal 7 Oktober sampai sekarang, apa saja fitnah-fitnah yang
dilemparkan terhadap gerakan ini semua ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doanya. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup.